Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu ini dengan teman-teman pendiri dan yang punya wawasan untuk mendirikan sekolah politeknik, perguruan tinggi politeknik di Madura, Sampang. Saya Cipung Nur, biasa dipanggil Cipung Nur. Nama lengkap Saifur Rahman Nur, alumni ITS Elektro E9 single digit. Ya. Ini teman sebelah saya, monggo Pak Edi, silakan. Ya, saya Edi Sukamto, kalau di Madura dipanggil Didi, kenalnya begitu. Juga alumni ITS, jurusan arsitektur angkatan ke-11. Saya di yayasan sebagai sekretaris umum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Urianto. Saya juga alumni ITS. Yes, ke berapa? 10. Sama-sama saya P6, jadi angkatan P6 Yes, di berapa? Pegabalan. Yes, kosong. Kebetulan posisi kita waktu berjuang bersama itu saya ketua, Pak Cipung tadi belum disebut. Beliaunya ketua umum. Pak Edi sekretaris. Pak Pur anggota inti ya gitu. Moga silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Purwoko Raharjo. Kebetulan satu alumni dengan Pak Cipung. Saya dari Elektro ITS, cuma beda angkatan. Dalam hal ini saya E11. Jadi saya 2 tahun di bawah Pak Cipung. Jadi ceritanya kenapa bisa ada Poltera itu, awalnya itu bapak saya almarhum waktu itu sakit, dirawat di rumah sakit Darmo. Dan kebetulan saya itu anak keempat dari Pak Nur dan Ibu Rama. Itu yang menjaga di rumah sakit yang lama, karena kakak-kakak adik saya itu kan pada kerja. Sedangkan saya kan kalau datang dari Amerika nganggur di sini. Jadi saya dapat tugas, pokoknya siang malam saya jaga di situ. Di depannya ICU rumah sakit Darmo. Ada ruangan, ada kamar gitu untuk tidur segala macam. Dan tamu-tamu yang datang ke sana yang tidak bisa masuk ke ruangan ICU itu melewati kamar tunggu saya yang saya tidur segala macam itu, buka dari jendela. Jadi kordennya. Pas waktu suatu hari itu kalau nggak salah sore hari itu kedatangan sekitar 12 kalau nggak salah itu 12 atau lebih dari 10 itu teman-teman mas pakai baju putih abu-abu. Saya kira teman SMA, teman SMA-nya dari ponakan saya. Saya tanya, kamu datang ke sini karena keponakan atau gimana? Jawabannya mereka, enggak Pak, saya hanya khusus mengunjungi, nyambangi Pak Nur. Malah saya tidak ada yang kenal dengan cucu-cucunya Pak Nur. Loh, kenapa saya bilang itu? Iya Pak, kami ini dapat beasiswa dari Pak Nur untuk kuliah di UNER, ITS, atau di Malang, Unibrau. Saya mikir setelah kita ngomong-ngomong, kepikiran saya, loh kalau gitu almarhum kan ngeluarin dana banyak sekali untuk angkatan segitu 12 sebelumnya. Nanti oke kalau sudah mereka bekerja, tapi kan paling tidak 4 tahun itu dapat beasiswa, dan mungkin nggak cukup beasiswanya untuk teman-teman ini. Setelah mereka lulus kan diterima di Bangkalan, Sampang atau Sumeneb. Nah, tapi kan dananya kan kemungkinan besar tidak akan mencukupi kehidupan untuk waktu kuliah. Terus pikiran saya, kenapa kok nggak mendirikan sekolah aja, perguruan tinggi aja di Madura gitu loh, pikiran saya. Tapi terus terang saya nggak tahu apa sih anunya kira-kira yang dibutuhkan di sana. Kan saya orang teknik, mungkin teknik gitu, tapi nggak tahu itu teknik apa segala macamnya, dan nggak tahu gimana. Saya kok nelpon habis itu nelpon ini Pak Didi ini. Saya waktu itu dipanggil oleh Pak Cipung ke rumah sakit Darmo tadi yang disampaikan. Terus beliaunya bilang, Dik,
saya di Indonesia ini agak lama. Kira-kira apa yang mau saya baktikan untuk Indonesia, khususnya Madura. Saya ingat waktu ada ide dari Pak Purwoko waktu itu untuk pendirian Politeknik di Madura. Jadi langsung saya sampaikan ke Pak Cipung, Pak Cipung, kalau untuk Madura itu yang diperlukan adalah pendidikan. Lah, pendidikan apa? Pendidikan yang tidak butuh proses yang terlalu lama. Di berapa? Jadi cocoknya itu ya vokasi. Jadi Politeknik. Langsung disambut oleh beliaunya, wah ini cocok. Kira-kira siapa yang bisa mengerti tentang Politeknik? Nah itu Pak Purwoko saya sampaikan. Lah ketemulah di Sutos itu, kemudian diproses lebih lanjut dengan ketemu dengan Pak Ori, kemudian kita cari waktu untuk ketemu Pak Nuh. Pada waktu itu Pak Nuh Menteri Pendidikan. Nah, lebih lanjut akhirnya diproseslah, kita ketemu dengan Pak Nuh, janjian, ketemu di rumah Surabaya subuh-subuh ya subuh-subuh kita berempat ya. Kita berempat ini subuh-subuh. Nah, disampaikanlah oleh Pak Cipung tujuan dari kedatangan kita. Ingat saya tuh, monggo masuk ke dalam, terus cerita ada apa Mas gitu. Pak Nuh itu E18, jadi saya E9, jadi manggil Mas karena saya lebih tua. Tapi kalau jabatan saya nggak ada apa-apanya, Pak Nuh yang menteri menjabat. Nah, setelah itu Pak Nuh, loh Mas, monggo Mas, ini sebetulnya sudah lama ada rencana mau bikin sekolah perguruan tinggi di Madura, tapi nggak pernah kejadian. Pak Nur pidato gini-gini, mau gini semua iya, tapi kelanjutannya nggak ada. Monggo Mas Cipung, gitu. Akhirnya ya alhamdulillah ini Pak Ori, Pak Pur ini kan, Pak Edi kan ilmunya itu teknik, jadi mesti apa ya kalau menurut saya, tidak mengawang-awang, mesti nginjak bumi, mesti langsung deret. Nah, tim inilah yang akhirnya oleh Pak Nur dinasihati, Mas Cipung harus yang nginjak bumi, harus yang nafas panjang timnya. Itu saya ingat bener, nafas panjangnya ini maksudnya kita harus akur terus, jangan sampai berantem di tengah jalan, karena proses untuk menjadikan sekolah perguruan tinggi ini panjang gitu loh. Dan Pak Nuh waktu itu ngasih kan saya nggak enak kalau tiap hari ke Pak Nuh, akhirnya menunjuk Pak Son ya, Pak Son ya, Pak Son Kuswadi, tapi hanya sebentar karena Pak Son akhirnya dikirim ke India untuk jadi etase pendidikan di India. Hilang cerita, ya apa ya? Dan ada jalannya. Waktu kita denglong gitu, akhirnya ada yang namanya Pak Profesor Jasidi. Nah itu lebih jos lagi ternyata. Tapi alhamdulillah akhirnya bagus, akhirnya kita lancar. Dan momennya itu pas Pak, Nyun Sewu. Kalau mau ngomong komen itu menterinya Pak Nuh. Sudah alumni timingnya nggak bisa. Bupatinya Pak Nur Cahaya, omnya Pak Cipung, Pak Edi. Jadi semua momennya momen pas. Kemudian Pak Sisidi Tonggo Dewe di ITS, dosen ITS. Pak Nuh dosen ITS belum itu. Jadi kita betul-betul comfort, enak dan sebagainya. Dan ini Nyun Sewu, kita itu yayasan itu. Kita durung ngomong sih. Belum. Jadi kita ini mendirikan yayasan. Itu juga perjuangan, akhirnya ya kebentuk ya. Kantornya di tempatnya Pak Edi, numpang kantornya di Pak Edi. Ojo lali. Bendul misi Wonokromo. Itu memang sesuai dengan peraturan, itu dimulai dari yayasan. Nah, dari awal itu kemudian kita mendirikan yayasan dengan struktur yang sangat lengkap lah dalam hal ini. Pelindungnya siapa, kemudian ya pendiri dalam hal ini memang kelihatannya cuma kita yang mengurus, tapi di atas itu ada semua lah. Pelindungnya ada, artinya bahwa sebenarnya bagaimanapun juga kita itu dipayungin oleh banyak pihak. Betul-betul kita dipayungi. Dan timing itu memang ya timing betul
Pas, insya Allah. Ya kalau Pak sampai Pak Cipong bilang mukjizat, ya itu timing itu memang. Ya. Cerita Pak Cipong. Kenapa di Sampang? Saya mikirnya di Madura itu ada Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep. Kita pikir rame-rame itu, Bangkalan, enak Bangkalan, apa? Dekat dari Surabaya. Jadi ada dosen ITS segala macam bisa pulang pergi. Terus Sampang bisa ngaku tengah-tengah, gitu. Tengah-tengah. Terus Pamekasan, ibu kota dari Madura, terang perlu Politeknik. Sumenep perlu karena ada minyak segala macam gini-gini. Dan kebetulan memang berantem. Di luar kita tahu, ternyata katanya itu 4 kabupaten itu ngelobi juga ke Jakarta. Wow. Saya tahunya dari Pak Nuh, Mas, saya nggak nih Mas. Terus gimana Pak? Gini aja Mas Cipung. Mas Cipung kenapa kok ke Sampang? Tengah-tengah Pak. Loh kan tengah-tengah. Saya nggak bener. Enggak Mas. Ternyata sampean ditakoni ngomong nek indeks pembangunan manusianya terendah. paling kere terendah Se-Jawa Timur. dapat beasiswa dari Pemda. Jadi omongannya Pemda, Bupati dan Pak Nup janjinya gini-gini terlaksana. Itu alhamdulillahnya sih itu. Sehingga itu softwarenya. Software maksudnya dosen itu. Tapi hardwarenya ya apa? Gedung nggak duwe, ya toh? Kan nggak punya kita gedung. Sampai akhirnya cita-citanya wis paling titip nang kabupaten pendopo dikasih gini-gini. Kan masih itu pikiran kita masih yayasan dan pakai swasta atau gimana. Pada waktu Pak Nu datang itu akhirnya meninjau ke lokasi. Dan lokasinya itu alhamdulillah itu ternyata rencana mau dijadikan lapangan stadion sepak bola. Nah, itu janjian sama Menteri Olahraga siapalah gitu. Ternyata nggak jadi. Nah, Pak Nu datang situ semua kumpul pidato Pak Nu. Setelah keliling dulu naik mobil Pak Nu itu keliling lokasi itu. Kayaknya kok senyum-senyum, puas rupanya. Nah, di situ yang menurut saya yang luar biasa. Pidato di wartawan semua masyarakat Sampang itu. Ada foto-fotonya waktu itu. Pak Nu bilang ini. Di sini akan dijadikan sekolah politeknik negeri. Langsung negeri. Jadi kene tadinya pikiran saya kan yayasan itu bikin nanti swasta mari ngono serah terima ya apa jadi negeri. Ini langsung negeri. Bingung apa ini? Yang lebih bingung lagi, akan saya kasih uang 160 miliar. Tambah bingung aku. Rencananya di sana itu akan ada lapangan olahraganya, ada lapangan sepak bola, basket harus ada masifnya biar sehat. Terus ada rencana bikin masjid di depan itu begitu mau masuk sebelah kanan itu desain sudah ada masjid. Pak Edi ini kan arsitek, dia udah ngedesain masjid di situ. Dan luar biasa sambutannya itu Bu Kofifa, Bu Gubernur datang ke Sampang waktu itu. Bener nggak? Karena kita itu punya desain master plan-nya itu paling canggih se-Indonesia menurut saya. Di mana politeknik ini teknik ada namanya jurusannya prodinya kapal, bangunan kapal dan punya galangan dan udah ada mungkin nanti buka aja di desain itu di master plan di belakang itu ada galangan kapal dan janjinya FIFA mau bantu ngebangun. Jadi memang di dalam pendirian Poltera itu yayasan saat itu memang mulai dari rekrut calon dosen, kemudian wawancara calon dosen sampai mendaftarkan ke S2 ITS. Tapi memang ya belum ada kampus saat itu yang jadi kampus betul-betul SMK 2 itu. Jadi semua depannya pasar ya? Ya, semua proses itu dilakukan di SMK 2. Memang Pak Edi sudah merencanakan ruang-ruang di SMK 2 itu, yaitu dimanfaatkan. Dan atas restu Pemda. Waktu Pak Nu bilang negeri itu kan di Sampang. Kita satu mobil. Pulang lagi kan, Pak Nu naik helikopter wassalam. Kita ini satu mobil nih. Bingung. Didik saya gitu. Om, maksudnya apa? Kan,
Tapi negeri saya kan nggak tahu juga loh, kan harusnya yayasan dulu jadi sekolah. Ini kan langsung negeri. Apa karepe iki? Kayaknya enggak. Terus saya enggak. Bingung. Pulang dari Sampang sampai ke Surabaya itu bingung, baru tengah-tenger gitu. Tapi kan nggak gampang itu, masih banyak prosesnya. Banyak masih bolak-balik ke Jakarta kita. Itu di tingkat pusat pun sebenarnya Bingung. itu juga bingung. Oh iya. Jadi direktur itu bingung juga. Kemudian kalau dirjen tinggal terima jadi dalam hal ini, tapi direktur bingung. Karena statusnya ini harus bagaimana? Statusnya berdiri belum 100% berdiri, tapi harus nantinya akan menjadi direktur. Tapi pertimbangan Pak Nu memang benar. Kalau sampai ini berjalan dengan yayasan, itu nanti prosesnya akan panjang lagi untuk menjadi negeri. Itu kita sama Pak Era sama gini. Apa sih kira-kira sing ini kita runding apa sih anunya yang bisa betul-betul orang Madura selesai dan Saya kerja. bermanfaat dan dimanfaatkan ilmunya. Satu, wong Madura itu bikin perahu gitu. Makanya bangunan kapal. Itu bangunan kapal. Kan hanya bangunannya aja, mesinnya urusan lain. Desain gitu. Kedua, apa kedua? Alat berat. Kenapa alat berat? Kalau hubungan aneh, bingung kabeh, Bang. Pikiran saya sama teman-teman, mesin alat berat itu banyak di Kalimantan. Yang operatornya itu orang Madura. Nah itu. Jadi yang benerin apa itu mesinnya itu orang Madura yang kerja di Kalimantan yang pertambangan. Itu maksudnya. Itu. Jadi itu ya. ada backgroundnya, nggak sembarangan Milik. sekarang bingung ya. Ternyata kan mereka bisa kerja di situ. Ada lapangan kerjanya langsung. Nah, terus kalau listrik industri ya normal bisa bikin macam-macam, sepeda motor, instalasi itu normal itu. Yang dua ini kadang-kadang orang bertanya. Itu jawabannya. Ya kalau harapan ya pastilah Poltera diharapkan bisa lebih maju dan lebih bisa bermanfaat buat masyarakat luas. Itu harapan mulai awal kita memang pemberdayaan masyarakat Madura. Jadi sebenarnya itu dibuat di Madura dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat Madura. Sekarang ini kan perkembangan teknologi itu kan sangat pesat, sehingga dengan kemudahan komunikasi yang sudah ada sekarang, harapan saya tentunya Poltera akan bisa mengikuti itu semua dan banggalah jadi alumni Poltera. Itu yang paling utama, harus bangga jadi alumni Poltera. Karena kita yang mendirikan juga sangat bangga. Sangat bangga. Itu aja. Tapi yang penting menurut saya kita harus punya cita-cita. Termasuk direkturnya Poltera siapapun harus menggantungkan bahwa center excellence. Nah itu mestinya harus excellence di antara politeknik. Dalam jangka waktu hanya 6 tahun di Politeknik Negeri Madura yang berbasis di Sampang ini sudah perkembangannya luar biasa. Ini tidak lepas dari semua elemen masyarakat yang ada di Madura dan juga di Politeknik Negeri Madura yang saling bersinergi untuk mewujudkan Politeknik Negeri Madura ini menjadi lebih bermanfaat kepada masyarakat. Dan tentunya kepercayaan ini harus kita tangkap sehingga nanti mahasiswa Politeknik Negeri Madura akan semakin meningkat. Kalau dulu awal-awal kita hanya menerima sekitar 70 mahasiswa dan sekarang tahun 2022 ini penerimaannya sudah sekitar 330-an. Pemerintah daerah tentu bangga
dan terkesan dengan kemajuan Poltera saat ini. Sudah banyak hal yang dilakukan oleh Poltera untuk mendukung kemajuan Kabupaten Sampang, khususnya bahkan beberapa mahasiswa berasal dari berbagai wilayah seperti Medan, Bima, datang Kabupaten Sampang untuk kuliah di Poltera. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah daerah Kabupaten Sampang. Pemerintah daerah berharap Poltera semakin berkembang dan maju. Kami harap ke depan Poltera menjadi kampus rujukan. Banyak siswa dari berbagai penjuru negeri datang ke Sampang untuk kuliah di Poltera, dan tentunya siswa asli Sampang akan banyak juga yang menimba ilmu di Poltera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Puji Utami, Direktur Utama PT Adilum Saranaskar Indonesia yang merupakan industri perkapalan di Bangkalan, Jawa Timur. Pada kesempatan baik ini mengucapkan mengapresiasi Poltera, yaitu salah satu politeknik negeri Madura yang ada di Jawa Timur, yang selama ini mulai dari awal berdiri telah melakukan sinergi dan juga berkolaborasi antara industri dan juga pendidikan tinggi. Saya pikir ini adalah hal yang sangat baik bagaimana kita bisa mengembangkan khususnya dunia kemaritiman nasional ini untuk bersama-sama bagaimana bisa memaksimalkan kemampuan dari industri itu sendiri, beserta juga bagaimana kita bisa meningkatkan dari adik-adik mahasiswa semuanya, sehingga hasil dari lulusan Poltera ini bisa langsung digunakan dan juga bisa bekerja dengan baik di industri, khususnya industri maritim di Indonesia. Untuk alumni Poltera itu sendiri, sampai saat ini bisa dikatakan sudah bisa mengikuti apa yang menjadi harapan dari industri, baik itu yang terkait dengan skill atau keterampilan maupun dari sisi kemampuan kualitas dari adik-adik mahasiswa lulusan dari Poltera. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat dan sukses atas 10 tahun atau dasawarsa Poltera ini. Sejauh ini Poltera sudah mengabdikan diri di dunia pendidikan, khususnya di dunia vokasi di industri perkapalan ini maupun yang lainnya dengan baik. Harapannya adalah ke depan Poltera ini akan semakin maju, semakin menunjukkan potensi-potensi diri yang ada di Poltera itu sendiri, baik itu dalam rangka peningkatan industri kemaritiman di Indonesia maupun di sektor yang lainnya. Untuk itu, semoga ke depan Poltera akan semakin mengembangkan perguruan tinggi ini lebih baik lagi dan bisa mendharma baktikan seluruh potensi-potensinya kepada Indonesia. Selamat dan sukses Poltera. Selamat Desnatalis Poltera yang ke-10. Poltera Jaya. Poltera Jaya. Kita juga salam semua. Iya, monggo. Insya Allah. Ya, sip. Selamat Disnatalis ke-10 Politeknik Negeri Madura, satu dasawarsa Poltera, bangkit dan maju bersama. Selamat dan sukses Disnatalis Poltera yang ke-10. Satu dasawarsa Poltera, bangkit dan maju bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.